Pemirsa, pimpinan DPR menerima perwakilan mahasiswa di Kompleks Parlemen Jakarta. Pertemuan digelar untuk menyerap aspirasi dan juga menjawab tuntutan yang belakangan menguat di berbagai aksi demonstrasi. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, San Mustopa dan juga Cucun Samsu Rijal menerima perwakilan mahasiswa di gedung DPR RI. Dalam pertemuan ini, mahasiswa menyoroti penanganan demonstrasi yang dinilai masih represif, menolak kenaikan tunjangan DPR, serta mendesak pengesahan RUU perampasan aset. Menanggapi tuntutan tersebut, pimpinan DPR menegaskan kesiapan untuk menyerap aspirasi dan juga mencari jalan keluar bersama mahasiswa. Pemirsa, DPR menyatakan dialog terbuka akan terus diupayakan sebagai langkah rekonsiliasi. Dalam waktu yang beberapa tuntutan, yang pertama tentunya adalah yang paling menyentuh hati nurani rakyat adalah bagaimana segera hapus tunjangan-tunjangan yang membebani APBN di tengah kondisi masyarakat yang sangat kesulitan ekonomi saat ini. Yang kedua, kami minta untuk disahkan RUU perampasan aset segera, harapannya di tahun ini sudah disahkan. Kemudian berikutnya kami mendesak juga kepada pimpinan DPR ya untuk memperbaiki Undang-Undang MD3, berikan kewenangan yang cukup, yang lebih kepada anggota. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta maaf atas kesalahan dan juga kekurangan kinerja anggota dan pimpinan DPR RI sebagai wakil rakyat. Permintaan maaf itu disampaikan Dasko saat menggelar pertemuan dengan perwakilan Aliansi Badan Eksekutif Seluruh Indonesia, Kerakyatan dan sejumlah organisasi mahasiswa di Kompleks DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Selaku pimpinan DPR, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami. Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh, dan akan dilakukan dalam waktu yang sesuai. Pemirsa, usai rumahnya dijarah oleh perusuh Menteri Keuangan Sri Mulyani curhat di Instagramnya. Ia merasa kehilangan karena lukisan bunga miliknya diambil oleh penjara. Penjarahan yang terjadi di rumah pribadinya di Jalan Mandar, Bintaro, Minggu dini hari membuat bekas luka mendalam bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Melalui akun media sosialnya, SM Indrawati, bendahara negara itu memposting gambaran luka penjarahan terhadap dirinya dengan mengabarkan hilangnya lukisan bunga karyanya sendiri akibat dicuri penjara berjaket merah. Sri Mulyani mengatakan lukisan bunga yang ia lukis sendiri 17 tahun lalu itu merupakan hasil dan simbol perenungannya serta kontemplasi diri. Lukisan yang dijarah pria berjaket merah itu ia sebut sangat pribadi, layaknya rumah yang dijarah. Ia menganggap hilangnya lukisan karya pribadinya karena dijarah itu serupa dengan hilangnya perasaan aman, kepastian hukum, dan kemanusiaan yang adil dan beradab dari bumi Indonesia. Pemirsa, artis sekaligus anggota DPR nonaktif Uya Kuya ajukan restoratif justice kepada salah satu pelaku penjarahan rumahnya. Ya, pasalnya pelaku merupakan seorang wanita. Pemirsa, dengan didampingi istrinya, Uya Kuya mendatangi kantor Polres Jakarta Timur di Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu sore. Uya Kuya dan istri keluar dari unit PPA Polres Jaktim setelah bertemu pelaku penjarahan rumahnya untuk ajukan restoratif justice dengan pelaku inisial RJ. RJ yang merupakan seorang perempuan tidak mengetahui barang rongsokan yang diambilnya dari depan rumah Uya Kuya adalah hasil perusakan dan juga penjarahan. Uya Kuya menyerahkan semua proses hukum ke pihak kepolisian. Terus terang, saya kalau 10 tersangka ini saya nggak tahu, maksudnya nggak, karena saya juga sampai sekarang belum buat laporan apa-apa, Dan itu kan mungkin hasil laporan model A dari polisi atau mungkin hasil polisi, tangkapan polisi pada saat itu. Saya juga nggak mengerti karena tadi urusan saya kan di unit PPA.
Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan helikopter tipe BK117D3 milik Estindo Air di kawasan hutan sekitar air terjun Mandindamar, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada Rabu siang. Alhamdulillah. Ada kemungkinan juga. Selain menemukan helikopter tersebut, tim SAR gabungan juga mengevakuasi satu korban meninggal yang ditemukan berjarak 100 meter dari puing helikopter. Berdasarkan pengamatan awal, masih ada korban lain di dalam helikopter. Jumlah korban belum dapat dipastikan karena kondisi helikopter yang bekas terbakar. Sementara itu, tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian hingga seluruh korban berhasil dievakuasi. Pada hari ini Rabu 3 September 2023, tadi pada pukul 14.45, tim darat yang melaksanakan operasi SAR, tim Alpha dari Basarnas gabungan berhasil menemukan reruntuhan dari helikopter tersebut di atas pada koordinat 3 derajat 5 menit 6 detik south dan 115 derajat 37 menit 39.07 H, sekitar 700 meter dari titik koordinat yang sebelumnya kita terima informasi dari KNKT. Jadi kita tetap menerima informasi dari KNKT, kita telusuri, akhirnya titik itu kita kejar dan tim darat yang melakukan operasi darat berhasil. Tahan warga, seorang pemuda dalam pengaruh alkohol nyaris diamuk warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi tangkap pelaku di atap rumah warga. Seorang pemuda dalam pengaruh alkohol ditangkap aparat kepolisian dari Polsek Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut keterangan warga, pemuda tersebut telah mengganggu ketertiban umum dengan berteriak-teriak dan melakukan tindakan senonoh kepada seorang wanita. Warga yang merasa resah kemudian mencoba tangkap pemuda tersebut dan menghubungi pihak kepolisian untuk meminta bantuan. Saat polisi tiba di lokasi, pemuda tersebut mencoba kabur dengan naik ke atap atas rumah warga, namun berhasil ditangkap. Akibat mabuk berat, pemuda tersebut sempat jatuh dari atap rumah warga lantaran hilang keseimbangan. Selanjutnya, polisi membawa pemuda tersebut ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone Ainis melaporkan. Pemirsa, sidang kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Goa, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Keluarga korban yang menolak putusan 20 tahun penjara kepada terdakwa langsung mengamuk di ruang sidang. Yaitu pidana kepada terdakwa, oleh karena itu pidana penjara selama 20 tahun. Sidang kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Goa, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Kericuhan terjadi saat majelis hakim membacakan putusan 20 tahun penjara terhadap terdakwa Jibril di ruang sidang Pengadilan Negeri Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Keluarga korban pembunuhan yang tidak terima terdakwa divonis 20 tahun penjara langsung mengamuk dan menangis histeris di ruangan sidang. Keluarga korban meminta terdakwa Jibril dihukum mati karena telah menghilangkan nyawa korban Putri Indasari yang sedang hamil 7 bulan secara sadis. Bagi hasil membunuh anakku, tidak minta bertanggung jawab, hanya membohong belakang janji-janji anak saya. Katanya mau nikahi, baru tidak nikahi, hanya dibunuh. Maunya hukuman mati, setimpal seperti perbuatannya anakku. Majelis Hakim Pengadilan Sungguh Minasa, Kabupaten Goa menggelar sidang pembacaan putusan terhadap terdakwa Jibril secara daring karena pertimbangan keamanan. Bagi keluarga korban, saya sebagai penasihat hukum yang mendampingi dari bulan Januari sampai vonis hari ini, saya meminta lapang dada dan juga ikhlas kepada korban karena saya yakin sepenuhnya putusan hari ini yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguh Minasa itu adalah yang terbaik dan juga adalah sebuah wujud daripada keadilan. Seperti itu.
tadi ada penolakan terhadap keluarga? Ya benar, dari penolakan keluarga korban, mereka menginginkan supaya hukuman yang lebih berat. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terhadap Putri Indasari terjadi pada 21 Januari 2025 lalu di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban dibunuh dengan 79 luka tusukan senjata tajam, 7 luka sayatan senjata tajam serta beberapa luka memar di sekujur tubuhnya. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pura-pura ziarah makam, seorang pencuri ponsel diamankan warga di Desa Limus Nunggal, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hasil penggeledahan, warga mengamankan 3 ponsel hasil curian, jimat serta obat terlarang jenis tramadol. Pria ini tak berkutik saat ditangkap warga di Kampung Rawahinggik, Desa Limus Nunggal, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia diamankan lantaran mencuri ponsel warga. Kejadian bermula saat warga melihat pelaku lari terburu-buru di Jalan Raya Cilengsi, Setu. Saat diburu, pelaku masuk ke area pemakaman untuk menghilangkan jejak. Warga kian curiga karena pelaku terlihat panik dan diduga sedang menggali tanah untuk menyembunyikan barang hasil curian. Saat interogasi, pelaku berdalih tengah berziarah dan hendak menguburkan cincin. Namun saat diperiksa dari kantong celananya ditemukan 3 ponsel tanpa password yang diduga hasil curian. Selain itu, warga juga mengamankan jimat dan obat terlarang jenis tramadol. Agar tak menjadi sasaran amuk massa, warga segera menggelandangnya ke Polsek Cilengsi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna melaporkan. Pemirsa, 4 perempuan pelaku penganiayaan dan juga pengeroyokan terhadap sesama perempuan di Garut, Jawa Barat berhasil ditangkap petugas Satreskrim Polres Garut. Ya, dari hasil penyelidikan, penganiayaan terjadi karena pelaku tersinggung dengan perkataan korban. Setelah viral video penganiayaan dan pengeroyokan oleh 4 perempuan terhadap seorang perempuan lainnya di sebuah taman di kawasan Tarogong Kidul, Garut, keempat pelaku berhasil ditangkap polisi dari sejumlah lokasi berbeda. Penganiayaan terjadi karena para pelaku emosi, tersinggung dengan perkataan korban. Karena merasa difitnah, merasa tidak senang, ya. Kebetulan SA ini lagi di taman lapang asing ya di Bayongbong. Kemudian didatangin oleh SAS ini, tersangka SAS, kemudian dilakukan penganiayaan dengan cara. Keempatnya kini mendekam di kamar tahanan Polres Garut, dijerat pasal kekerasan dan pengeroyokan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, Il Solehin, iNews melaporkan. Bayi 11 bulan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung meninggal dunia diduga lambat mendapatkan penanganan tim medis Rumah Sakit Bakti Timah usai alami sakit perut. Orang tua korban histeris karena kecewa dengan tim medis yang dianggapnya lalai. Dari semalam udah gitu, udah terima Rumah Sakit Timah sampai anakku ada, ku panggil ikan ada. Seorang ibu menangis histeris di Rumah Sakit Bakti Timah, Pangkal Pinang setelah mengetahui anaknya meninggal dunia. 100 kali aku panggil perawat dan siapa yang letak. Ibu ini menangis bukan hanya karena kehilangan buah hatinya, tetapi juga sebagai luapan kekecewaan soal pelayanan terhadap anaknya tidak dilakukan secara maksimal oleh tim medis. Dirinya telah meminta tolong tim medis bahkan melalui tombol alarm darurat berulang kali agar anaknya segera ditangani, namun tidak mendapatkan jawaban. Diketahui sebelumnya, korban datang ke rumah sakit dengan gejala sakit perut dan harus menjalani rawat inap. Namun bukannya membaik setelah diberikan obat, kondisi korban yang masih berusia 11 bulan ini malah makin parah. Pihak RSBT belum memberikan keterangan resmi terkait insiden ini, sementara keluarga korban yang tak terima dengan tindakan tim medis menuntut pihak rumah sakit bertanggung jawab. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto iNews melaporkan. Udah terima Rumah Sakit Timah sampai anakku ada. Pemirsa, isak tangis mewarnai pemakaman 5 orang keluarga pengusaha sembako di Indramayu, Jawa Barat. Sadis, kelima korban ditemukan tewas terkubur di halaman belakang rumah, pemirsa.
Suasana duka menyelimuti kedatangan 5 jenazah satu keluarga yang ditemukan dalam satu liang lahat di halaman rumah mereka. Kelima jenazah dibawa ke masjid terdekat untuk disolatkan. Usai disolatkan, kelima jenazah dibawa ke TPU Nyiresik, Desa Sindang untuk dimakamkan secara berdampingan. Warga mengenal pada korban sebagai orang baik dan dermawan di lingkungan mereka. Karena itu warga turut berduka atas kepergian korban. Pihak keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan mendapat hukuman seberat-beratnya, serta menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke pihak kepolisian. Dan memang keluarga Pak Saroni itu secara keseluruhan orang yang baik, orang yang terutama Pak Saroni itu selalu tepat waktu, on time dan taat ibadah, selalu sholat di masjid yang saya ketahui. Beliau juga orang baik yang selalu ramah pada siapapun juga. Dalam hal ini kan itu semua sudah ditangani oleh polisi, khususnya penyidik ya. Ya semoga kasus ini segera terungkap ya kan, dan pelaku dapat segera dihukum seberat-beratnya, itu saja. Jasad kelima korban ditemukan terkubur di belakang rumah setelah warga mencium bau tak sedap selama 4 hari terakhir. Warga pun terkejut akan penemuan kelima jasad dan melapor ke polisi. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang Komisi Kode Etik dan Profesi menjatuhkan putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap personel Brimob yang merupakan Danjen Resimen 4 Korbrimob Polri Kompol Kosmas Kajugae. Kompol Kosmas merupakan terduga dengan kategori pelanggaran berat. Ketua Majelis Sidang KKEP menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Danjen Resimen 4 Korps Brimob Kompol Kosmas Kajugae mengatakan dirinya tidak memiliki niat untuk melindas pengemudi ojol Afan Kurniawan. Ia menyatakan peristiwa tersebut di luar dugaannya. Dengan kejadian atau peristiwa bukan menjadi niat, sungguh-sungguh demi Tuhan, bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Afan Kurniawan serta keluarga besar. Sungguh-sungguh di luar dugaan, dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral. Dalam persidangan, Divpropam Polri juga menghadirkan pengawas eksternal, salah satunya dari Komisi Kepolisian Nasional. Tim Liputan iNews melaporkan.